Ya, sudah Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini berjudul Aku Menyanyi Bagi Tuhan, ya, dampak daripada sebagai anak terang dari Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Ya, saya mulai dulu. Ya. Oke, Aku Menyanyi Bagi Tuhan, judulnya dari sebagai anak terang karena kebangkitan daripada Kristus. Sebuah perjalanan iman untuk hidup dalam terang kebangkitan Yesus. Jadi tema ini adalah suatu perjalanan iman atau dampak daripada kebangkitan Yesus. Sebuah perjalanan iman untuk hidup dalam terang kebangkitan Kristus, ya. Jadi dampak dari kebangkitan Kristus, kita ini anak-anak terang. Ya, bentuknya apa? Memuji dan menyembah, ya, sebagai anak-anak Tuhan dan mempunyai iman yang semangat dalam Tuhan. Ya, kita sering merayakan Paskah. Ya, hari-hari ini orang sibuk dengan kata Paskah, tapi semakin tua semakin dekat liang kubur, tapi nggak ada perubahan, nggak ada dampak. Nah, ini kita membicarakan dampak sebagai anak terang, yaitu menyanyi bagi Tuhan. Mengapa kita menyanyi bagi Tuhan? Menyanyi bukan sekadar tradisi, ya. Jadi menyanyi ini bukan sekedar tradisi, ya, bukan sekedar tradisi di sini dikatakan, tetapi atau ritual, tetapi ekspresi hati yang penuh limpah syukur, ya, kepada Sang Pencipta. Dalam Mazmur 147 ayat 1 kita diperintahkan, diperintah ada kata kerja. Kita diperintahkan untuk apa? Memuji Tuhan. Karena itu adalah indah dan manis. Jadi bukan hanya indah dalam pengertian alam, tetapi indah dan manis. Jadi diperintahkan untuk memuji Tuhan. Ya, kita ada ekspresi. Melalui pujian kita mengalami kehadirannya secara nyata, mengingat kasih setianya dan dipenuhi dengan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan. Nyanyian adalah bahasa universal yang menyentuh jiwa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya waktu awal mula menjadi hamba Tuhan, awal mula, waktu dapat panggilan Tuhan. Yang namanya cinta kasih mula-mula itu Bapak Ibu dalam doa puasa. Setiap menit, bukan pada jam-jam doa, setiap menit saya selalu memuji Tuhan. Mau di rumah, mau dimanapun tetap hati ini memuji. Kenapa? Ya, di kereta pun saya pernah, karena saya dulu mengajar di Jogja, Bapak Ibu mengajar di Jogja. Itu perjalanan naik kereta atau naik pesawat, saya selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ya, selalu. Walaupun saya nggak banyak lagu yang saya kuasai. Karena saya yakin pujian hati itu ya indah dan manis. Ya, karena saya mengucap syukur bahwa saya adalah orang yang Tuhan pilih. Siapakah saya? Kenapa Tuhan pilih saya? Kadang-kadang nggak masuk akal. Kenapa pilih saya? Ya kita nggak masuk akal. Kalau ingat kelakuan saya sebelumnya, aduh, kok Tuhan baik sama saya. Kita mengucap syukur. Yang kedua, pada saat kita menyanyi pujian, penyembahan, kita mengalami kehadiran Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Bapak Ibu percaya tidak percaya secara roh, pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, di situ hadirat Tuhan pasti ada. Bukan sekedar waktu baca firman saja. Pada saat kita memuji menyembah ada hadirat Tuhan, percaya atau tidak percaya. Karena saya punya apa ya, diberikan Tuhan anugerah supranatural sebelum saya terima Yesus. Ya, sebelum saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya punya kekuatan supranatural, Bapak Ibu. Saya pernah saksikan di Sunedesis bahwa sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya terakhir seorang metafisik. Ya, metafisik
Ya, jadi saya seorang metafisika. Artinya saya bisa punya kekuatan supranatural dan itulah yang membawa saya untuk menjadi hamba Tuhan. Karena pada saat terakhir saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan yang ada di sorga, siapakah Tuhan yang ada di sorga? Dan dengan kekuatan metafisik supranatural saya berdoa dan pada saat itu saya semedi ya terakhir itu ya sebelum Tuhan menjumpai saya, bukan saya menjumpai saya bertanya siapa Tuhan yang sesungguhnya ada di sorga. Dengan kekuatan supranatural saya sampai dimensi 20 Bapak Ibu kalau tak orang metafisik sampai dimensi 20 saya tanya siapa saya cari dari Nabi M, Dewa K, ya semua saya cari, tapi Yesus saya tidak cari Bapak Ibu. Nah pada suatu saat 2 minggu setelah itu saya berhenti, nggak ada ternyata, nggak ada. Nah pada terakhir itu 2 minggu setelah itu, nah, saya istirahat dan saya dibangunkan oleh Tuhan, ya dibangunkan oleh Tuhan tepat jam 2 pagi. Saya ingat sekali. Dan itu ada di rumah saya. Saya ada di ruang tamu dan saya berjumpa dengan Tuhan di situ. Dan saya tanya, siapa engkau? Dia hanya jawab Yohanes 14 ayat 6. Nah, disitulah saya mengalami kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu percaya tidak percaya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dalam setelah itu, setelah perjumpaan saya, kalau saya betul-betul mengulang-mengulang terus menyanyi memuji Dia karena hadirat Tuhan ada. Dan saya katakan sampai tadi pagi pun, sampai tadi malam masuk saya merasakan hadirat Tuhan. Tuhan begitu. Saya hanya lagu haleluya, haleluya. Saya nggak nguasain lagu banyak-banyak. Haleluya, haleluya saya sampaikan. Dan apa yang terjadi? Tuhan hadir dan Dia berbicara. Jadi kekuatan dalam pujian itu ada hadirat Tuhan. Percaya tidak percaya dalam hadirat Tuhan. Tuhan dalam pujian penyembahan maksud saya. Tuhan hadir dan kita dengar saja. Dengar saja. Dan Dia hadir. Nah kalau Tuhan sudah hadir, apa yang terjadi Bapak Ibu? Berkat Tuhan pasti ada. Perlindungan penyertaan Tuhan. Amin. Yang namanya Amin. pemulihan dan jawaban doa pasti ada. Ya seperti besan saya tadi malam. Kalau kita hadir ke usah kita terlampau banyak. Ya ritual-ritual aja. Pujian penyembahan biasa saja. Dan selalu saya buka Alkitab. Ya, saya baca Alkitab selalu. Nggak usah banyak. Ya, karena semua kita sudah baca, toh sudah mengerti. Hanya menguatkan saja. Menjadikan rema dalam hidup kita. Itu saja. It's very simple sebetulnya. Tapi Tuhan hadir, Dia bicara, 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 bicara. Dan kalau Tuhan hadir, penyertaan, pemberian, penjagaan, perlindungan, semua ada pada kita. Dan tentunya kekuatan dunia, iblis, roh-roh jahat. Saya orang supranatural metafisik, Bapak Ibu. Roh-roh jahat itu keluar. Tidak ada berani mendekati. Oh, kalau saya ceritakan panjang, nanti waktu itu habis nanti untuk ini. Ya, bahaya sekali. Memang pujian penyembahan itu. Dan saya singkat cerita sedikit, saksikan. Pada saat saya awal menjadi calon hamba Tuhan, pada saat itu kami liburan seminggu di rumah orang tua. Biasa orang Batak tahun baru pasti di rumah. Dan pada saat saya meninggal ke rumah saya, Bapak Ibu, ketua RT saya, orang-orang sekitar saya, bayangkan rumah saya kosong. Mereka mendengar ada pujian penyembahan, coba bayangkan. Ada semacam kor, ada awan kemuliaan di rumah saya. Artinya apa? Kalau kita sering dalam pujian penyembahan, di rumah kita pun ada pujian pasti. Secara roh ada malaikat-malaikat Tuhan. Nah ini disaksikan orang-orang yang bukan mengenal Tuhan. Waktu kami tinggalkan rumah. Dalam liburan seminggu di rumah orang tua saya. Efesus 5 ayat 14 sampai 16 ya, lanjut aja. Ya. Dikatakan ayat 14, bangunlah. Nah, ini kadang-kadang udah berkali tahun ya sudah berulang-ulang Paskah. Susah membangunkan orang Kristen. Bangunlah hai yang tidur.
dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Ya, kita dipanggil untuk bangkit dari kegelapan dosa menuju terang Kristus. Ya, sudah bangunlah, bangkitlah. Jangan lagi kita, Tuhan sudah lepaskan dosa dan maut kita, tetapi masih kembali kepada dosa lagi dan maut. Saya kadang-kadang bingung lihat orang Kristen. Udah pasca bertahun-tahun, masih ada orang yang skeptis, masih ada orang yang pesimis, masih ada yang ketakutan, masih ada orang khawatir. Oh, kasihan deh lu. Ya, janganlah, sudah pasca bertahun-tahun, apalagi kalau sudah aduh, melayani Tuhan, bangkit. Jadi kita harus bangkit. Makanya saya katakan, saya sampai ditegur Tuhan, harus belajar lagi, Bapak Ibu. Ya, belajar lagi banyak hal. Tadi waktu buka ini Sunedesis ada lagi jawaban belum saya jawab, tanya. Ya, harus bikin lagi. Pada sekarang udah lebih mudah membuat itu ya. Kita punya pekerjaan ya, lebih dipermudah zaman sekarang dengan teknologi AI ya. Ya bangkit. Orang Kristen harus bisa menguasai AI gitu kan, gitu ya. Jangan sampai kita gaptek ya. Ya, sampai tadi malam saya ikut webinar. Ya, harus kita mengerti dunia ini bangkit. Jangan, aduh, kadang-kadang kita orang Kristen kok masih ada yang pesimis. Ya, tadi pagi sebelum buka Sunedesis ada yang pesimis. Saya emang nggak pernah pesimis. Hidup kita bukan ditentukan dompet, bukan ditentukan kondisi situasi lingkungan, hidup kita tidak ditentukan perang Iran dan Amerika Israel, ya kita nggak ditentukan itu, kita harus punya solusi ya atas hidup dan hidup dengan bijaksana. Nah, ayat 15, hati-hatilah supaya kamu jangan hidup seperti orang tetapi sebagai orang arif. Kehidupan sebagai anak terang memerlukan kebijaksanaan dan kesadaran penuh. Maaf, saya tadi malam baca satu tulisan. Indonesia adalah urutan negara ke-60 dari 61 negara yang terbodoh di dunia. Coba bayangkan, ngeri juga ya. Jadi Indonesia masih kategori 60 dibandingkan dengan 61 negara yang terbodoh, Bapak Ibu. Jadi 61 negara ini bodoh, kita ini urutan paling bodoh. Bayang, ngeri banget. Ya, kita hampir samakan dengan negara Afrika. Hah, ngeri banget Bapak Ibu. Ya, orang bodoh, kita memang saya akui. Kita Indonesia yang kaya raya. Maaf saya kalau ngomong apa adanya. Saya kalau di Malaysia melihat Indonesia, ya, saya kadang-kadang tersinggung dengan orang Malaysia, ya orang Malaysia. Mereka bilang orang Indonesia dikatakan teruk betul, kamu orang Indon, bilang itu bahasa mereka. Teruk betul kamu orang Indon. Teruk itu parah betul, sampai dibilang parah betul kamu orang Indonesia. Mereka bilang Indon. Indon itu suatu eh, penghinaan sebetulnya. Saya suka marah sama orang. Jangan panggil saya Indon. Saya orang Indonesia, saya bilang. Indon itu nilai nilai yang budak ya, budak ya. Mereka menganggap kita ini budak. Bayang, ngeri ngeri. Sampai segitu. Kalau Anda pergi lagi ke Singapura, aduh, Bapak Ibu, Singapura kayak kota Bogor, tapi dia kaya raya Bapak Ibu. Semua serba mewah, serba elektrik, sebuah serba otomatis. Coba bayangkan negara yang kecil dan Malaysia yang kayak seperti itu. Tapi mereka hidupnya sejahtera. Nggak ada itu pinggir jalan yang minta-minta begini, nggak ada. Nggak ada itu. Ya, nggak ada itu seperti itu. Nah, luar biasa. Mereka hidup bijaksana. Memandang, nah, coba bayangkan. Mereka negara syariah kalau Islam di Malaysia. Tapi kita di sini, aduh ampun Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita bodoh banget ya. Tadi pagi saya baca, ada ketua partai saja sudah pesimis tentang Indonesia. Ya, mau bilang apa lah. Kita harus menjadi orang yang bijak. Jangan bodoh. Ya, hari ini saya katakan anak Tuhan harus bisa mencari solusi hidup.
harus bangkit ya. Jangan karena eksternal, bahagia, puji kepada Tuhan. Itu karena internal kita, hati kita. Makanya dia bilang, dalam memuji menyembah ada kekuatan surgawi. Percaya tidak percaya? Ya, oke, lanjut. Oh, kalau saya khotbahkan ini bisa berjam-jam nanti. Manfaatkan waktu. Nah, ini juga. Gunakan waktu yang ada karena hari-hari itu jahat. Sudah ditulis, hari-hari itu jahat. Ya, setiap detik adalah kesempatan berharga untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Yaitu, wah, jangan. Jangan katakan semakin semenuju akhir zaman, kita akan secara eksternal itu baik. Nah, secara eksternal itu jahat. Si iblis bersama antek-anteknya para setan dia bekerja keras menghancurkan anak-anak Tuhan. Saya katakan secara kerja keras. Bayangkan seorang pelayan Tuhan, ya suka atau tidak itu suka, ya pelayan Tuhan yang di Amerika keturunan Yahudi yang rambutnya uban, yang ganteng, ya, hidungnya mancung, yang tahun 2014 pernah cerai sama istrinya. Coba bayangkan. Yang 2017 terjadi rekonsiliasi. 2025 cerai lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, number one in the world. Ya. Artinya kalau dia pelayan Tuhan KKR. Ya. Dengan kehadirannya, dengan jasnya aja orang bisa bisa rebah semua ya Bapak. Itu betul ya. Saya udah ngerasakan waktu beliau datang ke Indonesia waktu di Ancol ya tahun 2006. Nggak tahu Pak Melkis ada nggak pada saat itu ya. Ya 2006 di Ancol ya. Wah luar biasa. Bayangkan bisa 2 kali lakukan perceraian. Ya, ngeri ya. Seorang hamba Tuhan di Singapura juga begitu. Karena kasus karena penyalahgunaan wewenang keuangan. Coba bayangkan, sana keuangan gereja diperhatikan Bapak Ibu, nggak seperti di Indonesia, maaf ya. Ya, di sana keuangan gereja betul-betul diperhatikan. Ya kayak di Indonesia, masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Ha, di sana betul-betul. Ya, ya, di Amerika juga seperti itu Bapak Ibu. Nah itu, aku tuh jatuh karena mamon. Hamba juga Tuhan juga jatuh karena wanita. Coba ya, udah tua. Dia lebih tua dari saya. Coba bisa jatuh, bayangkan. Aduh Tuhan, padahal dia hamba Tuhan besar loh Bapak Ibu. Yang di rumahnya ada pujian penyembahan, ada orkestra. Anytime dia ada jadwal semua permain orkestra, dia bayar, punya pesawat besar, bukan hanya pesawat jet, tapi punya pesawat besar yang bisa membawa semua peralatan, perlengkapan, dia bawa paduan suaranya. Coba. Ya, tapi bisa jatuh Bapak Ibu. Ngeri ya. Ya hati-hati kalau kita nggak, jangan hidup karena lihat eksternal. Ya mau saya katakan dengan firman ini internal kita, dalam hati kita. Ya, kekuatan dalam hati kita. Ya kalau Anda tahu, jangan lihat Pak Johan yang kelihatannya baik-baik saja, ya. Tapi bagaimana perjuangan pergumulan saya pada hari-hari jahat ini, ya. Ya, kalau nggak saya kuat iman-iman udah jatuh, ya. Jatuh. Ya, hamba Tuhan paling gampang diserang sekarang ini. Mengerti kehendak Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Ya, ini yang paling penting. Tidak bodoh. Jadi menjadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk memahami apa yang berkenan kepadanya melalui firman doa. Jangan bodoh. Vision dan mission ya. Makanya kenapa saya tetap semangat berjuang sampai istri saya bilang begini. Kau nggak salah ya. Dikatakan istri saya. Punya vision membangun 1.000 sekolah, 100 university, dan membangun rumah ibadah di 38 provinsi. Sampai tadi pagi pun Tuhan, sampai tadi pagi, tadi malam pun Tuhan bilang. Ya, sampai tadi malam pun Tuhan bilang visi itu terus. Ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sampai Tuhan bilang semua lidah harus mengaku
dan semua lutut menyembah. Itu goal settingnya. Tuhan selalu mengingatkan itu. Semua lidah, semua lutut menyembah. Dan kau ada di Indonesia. Karena beberapa waktu yang lalu saya ditawarkan untuk pindah, ya, pindah ke luar negeri. Ya. Sampai Tuhan ingatkan itu supaya ya saya harus berdoa dan minta petunjuk Tuhan. Ya kalau sebetulnya secara daging udah frustasi sih lihat Indonesia. Frustasi saya, jujur aja. Ya, berkata Tuhan, semua lidah, semua lutut menyembah Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, kamu bayangkan uang nggak ada Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang bangun, bangun, buat sekolah. Dan sampai 2 malam yang lalu saya khusus membuat logo. Logo, bayangkan. Ya, saya buat logo, bayangkan. Tuhan suruh perintah, bikin logo. Ya, jangan pakai logo yang lama, logo yang baru. Walaupun hampir mirip dengan yang lama, tapi Tuhan bikin logo yang baru. Bayangkan, mempersiapkan Bapak Ibu. Dari mana uang saya? Tapi Tuhan bilang, itu akan terjadi. Nah, itu. Jadi jangan bodoh, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk apa? Saya nggak mau. Saya ingat tahun 2000 saya dipanggil, dia bilang, saya tanya Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan yang bagaimana? Saya tanya, saya detail, ya, detail mau jadi Tuhan yang bagaimana? Nah, itu Tuhan bilang, kamu, saya nggak nyangka. Tuhan bilang harus begini-gini, dan Tuhan buktikan itu dan buktikan. Ya, waktu saya ingat dulu Tuhan kasih gambaran penglihatan. Tuhan bilang begini, vision. Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Waktu awal saya tanya sama Tuhan. Yang pertama bilang, kamu harus menjadi penginjil. Waduh, penginjil kemana? Tuhan kasih lihat, kasih lihat, kasih lihat. Sampai ke luar negeri pun pesawat yang saya tumpangin orang itu Tuhan kasih lihat sebelum saya berangkat. Dan itu kenyataan. Itu kenyataan. Sampai saya bisa ke luar negeri. Sekalipun saya pernah dari dalam negeri dulu, baru ke luar negeri. Nah, itu. Kita akan mendapat vision. Ya. Panjang kalau ceritanya. Jangan bodoh kita. Terus yang kedua, jangan mabuk. Hindari kehidupan dikuasai oleh nafsu duniawi. Kebangkitan Kristus menawarkan kepuasan yang jauh lebih dalam dari kesenangan sementara. Ini juga banyak hamba Tuhan jatuh dengan nafsu duniawi. Ya, hati-hati, nafsu duniawi. Nah, saya bingung juga. Nah, jadi kalau saya ceritakan tadi hamba Tuhan yang jatuh tadi karena cerai, karena penyalahgunaan keuangan dalam gereja seperti di Singapura maupun yang di Amerika tadi, ya itu karena nafsu, ya, ya harta, dan teman hidup ya, ya berzina, kenajisan, air. Memang percaya tidak percaya, ya maaf ya, maaf ya. Hamba Tuhan itu kan biasanya nih maaf ya, itu kan dari lumpur. Rata-rata 99,99% yang namanya pendeta itu kan dari lumpur. Nggak ada orang masuk sekolah tinggi teologi itu dari yang banyak duit ya. Nah, itu hanya 0,01%. Kalau pengusaha jadi hamba Tuhan juga perlu dipertanyakan ya. Tapi ini rata-rata 99% lebih yang masuk sekolah STT itu kan yang susah-susah semua, yang miskin-miskin lah saya katakan bahasa kasar. Ya, tapi setelah jadi hamba Tuhan, lihat aja deh. Ya, jatuh di situ karena mabuk kepayang dengan kehidupan yang begitulah ya, serba daging serba hidup ya, sampai sampai mau menguasai jemaat lain ya, ke tempat saya sudah bagus-bagus, tempat saya ada BKSG bagus, tiba-tiba ada gereja dari Surabaya. Bapak bayangkan di mall yang besar dia bikin gereja, coba maksudnya apa sih ya. Kita kadang-kadang bilang ngapain dia datang dari Surabaya cuman buka di sini gitu kan, buka cabang maksud, mau ngambil jemaat-jemaat yang ada di sini dengan cara-cara dunia. Nah ini, ya, jangan mabuk. Jadi bukan pujian, jadi penghinaan. Ya. Kita hidup dipenuhi Roh Kudus, ya, ya, biarkan Roh Kudus memimpin kita, ya. Jadi jangan Roh Kudus yang memimpin kita.
untuk kita menerima hikmat Tuhan. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus yang nanti kita akan rayakan, kita peringati. Ya, ya, lanjut aja. Efesus 5 ayat 19 berkata-kata dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Ya, berkata-kata dengan mazmur. Kita dipanggil untuk saling berbicara dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Pujian bukan hanya untuk ibadah, tetapi gaya hidup sehari-hari. Haleluya. Luar Amin. biasa. Nah, gaya hidup. Ya, jadi saya juga bingung ya Pak Melki ya. Kalau lagi rapat sinode Pak Melki, sering bahasanya keluar bahasa kebun binatang. Kadang-kadang ada yang bilang begini. Ini kenyataan, bukan 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 katanya, tapi kenyataan. Sampai bilang begini, lu jangan bangunin gua tidur yang apa singa atau harimau yang lagi tidur ya katanya. Coba sesama hamba Tuhan bilang begitu. Ya. Terus kalau lagi rapat sinode kemarin di Siantar ya. Aduh, dengar ceritanya anak rohani kakak saya bilang, ngeri Om katanya. Kenapa? Rapat sindodenya seperti rapat kayak perguruan ini silat dia bilang. Wah, bisa seperti itu ya. Ya, makanya ini hamba Tuhan yang model gimana padahal itu apa ya? Bukan Protestan juga. Ternyata sinode Pentakosta juga seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ya Iya. mengerikan ya, mengerikan ya. Ini zaman akhir seperti ini ya. Melalui nyanyian ya, mengingat kasih setia Tuhan. Kita melalui nyanyian kita mengingat kasih setia Tuhan ya. Amin. Jadi kita harus mengingat kasih setia Tuhan ya dengan nyanyian itu. Terus yang berikutnya menguatkan iman satu sama lain. Ya, dengan nyanyian mengingat kasih setia. Makanya saya kadang bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kok baik banget sih? Siapa sih Johan ini, Tuhan? Ya, dengan pujian itu kita selalu diingatkan Tuhan, menguatkan iman satu sama lain ya, saling menguatkan ya bro, ya Pak Melki, sabar ya Pak Melki, ya, kayak gitu ya. Ya, kadang-kadang kita dalam kondisi kayak Pak Melki ini sama saya kayak saya. Kadang-kadang terjadi apa ya, harus kuatkan iman dengan kondisi pelayanan kita yang ya kadang-kadang ya kenyataan ya banyak orang yang ya kita jadi banyak jemaat yang udah kita bantu, yang kita sudah layani, udah jadi orang istilahnya dari yang belum jadi orang kita layani. Apa yang kurang? Udah uang kita keluar, tapi bilang terima kasih boro-boro ya. Kayak saya alami. Ya, dengan pujian saya. Sambil air mata nangis kadang-kadang saya bilang, gua ada apa sih yang gue buat ya Tuhan, saya bilang. Ya, udah nolong orang, saya jujur aja saya nggak hitung-hitung tapi tanpa pamrih. Ya, kita sudah lakukan banyak, ya. Ya, udah ada yang kita lakukan, tapi bilang terima kasih. Kita nggak harapkan bilang terima kasih, tapi kita sama satu sama lain saling mengasihi gitu loh. Ya, mengingat kasih dan menguatkan iman satu sama lain. Ini boro-boro, Pak. Ya, malah meninggalkan kita, malah melupakan kita, malah ada yang lebih jahat lagi, Pak. Memfitnah kita, menjelekkan kita. Ini yang repot ya. Udah kita tolong, malah fitnah, malah menjelekkan. Ini repot. Ini orang Kristen loh. Ya, orang Kristen. Kadang-kadang lebih bagus orang yang nggak kenal Tuhan Yesus ya. Kadang-kadang saya bilang. Dengan pujian tadi menciptakan atmosfer rohani yang positif. Itu yang tadi saya bilang. Dan saya saksikan. Menciptakan atmosfer rohani yang positif. Rumah kita. Waktu saya tinggalkan rumah ini, saya pergi liburan ke rumah orang tua saya. Bayangkan Bapak Ibu, RT sama tetangga bilang, Pak Johan di rumah ada orangnya. Ada anak muda yang tinggal ya. Enggak, saya bilang. Coba lihat rumah saya kosong, saya bilang. Enggak Pak, tiap malam ada kur. Coba bayangkan, mereka bilang ada kur. Ya. Dengaran dari luar Pak, ada kur coba.
Saya mau masuk ke rumah Bapak, ada semacam kabut. Padahal itu kawan kemuliaan. Ada kabut, Pak. Coba. Anda menciptakan atmosfer rohani yang positif. Ya, ini saya didatangi 2 mobil dari Cianjur, 1 mobil dari Tangerang, 1 mobil dari Pondok Kelapa. Bapak bayangkan. Dengan berbeda orang dan waktu yang berbeda. Ya. Kayaknya cuma lihat bilang, kenapa kalian datang tumben? Saya bilang, ya mau lihat Pak Johan masih hidup atau tidak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Mereka menyantet saya coba. Mentes ilmu. Coba betul itu. Kesaksian tanya istri saya. Yang dari Cianjur betul. 2 mobil. 2 rombongan. Hanya ngelihat Pak Johan masih hidup atau enggak. Mereka nggak percaya. Dan dia lihat. Dan jawabannya satu. Tuhannya Pak Johan adalah Tuhan yang begitu sakti. Dia bilang sakti. Luar biasa. Kami sudah santet tiap hari. Masih hidup. Nah itu kita menciptakan. Makanya saya bilang. Dengan pujian, penyembahan, dan hati yang murni. Pasti ada atmosfer. Ada malaikat. Mazmur 91 dan Ibrani 1 ayat 14. Ada malaikat-malaikat yang melayani kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi biasakan. Ya. Menyatakan kebenaran firman dengan cara yang mudah diingat. Ya, betul. Makanya saya bilang, menyatakan kebenaran firman dengan cara yang mudah diingat. Pasti dong. Ya, dengan renungan tadi saya bilang ya. Sebelum tidur, udah bangun, kadang dibangunkan kita ada firman yang menguatkan kita, ada pujian, penyembahan ya. Saya pintar nyanyi Bapak Ibu, ya. Ya, nggak pintar nyanyi, tapi pernah jadi juara dulu ya. Ya. Efesus 5 ayat 20, mengucap syukur senantiasa. Saya harus percepat. Mengucap syukur senantiasa. Ya, kita jadi orang Kristen yang sudah mengalami Paskah harus mengucap syukur, syukur dalam segala hal ya. Harus mengucap syukur karena orang Kristen nambah Tuhan cuma bilang di mimbar, ucap syukur, ucap syukur. Pas pulang ke rumah, mah kita makan apa? Kita harus mengucap syukur ya. Ya, mengucap syukur, bersyukur bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi juga dalam pencobaan. Ibrani 13 dan 15 mengatakan pengakuan bibir kita adalah korban syukur. Ayo, ya. Kita membuat Tuhan jangan semua cuma pandai di mimbar ya. Ucap syukur ya. Sampai di rumah terpaksa harus puasa karena tidak ada doa ya. Kita tetap mengucap syukur dalam kondisi sakit pun mengucap syukur ya. Nomor 2 apa nih? Ya, atas nama Tuhan saya pindahkan dulu nih nggak kelihatan. Atas nama Tuhan. Oke. Ya. Setiap ucapan syukur dipersembahkan dalam nama Yesus Kristus pengantar kita yang telah membuka jalan kepada Bapa. Ya, kita harus setiap ucapan syukur persembahkan kepada Yesus Kristus. Jadi ucapan syukur itu hanya kepada Tuhan. Bukan karena orang kasih amplop, bukan orang kasih EPK, ya, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena orang ya, bukan karena jemaat, ya, bukan karena orang lain. Kepada Allah Bapa sebagai sumber berkat adalah Allah Bapa yang penuh kasih. Darinya segala sesuatu berasal, kepadanya segala sesuatu. Puji ditujukan. Jadi hanya Tuhan ya. Jadi jangan karena ada orang ngasih punya Pak Melki nanti habis ini langsung kasih PK misalnya itu kan. Wah, ucap syukur karena Pak Melki kasih PK misalnya. Enggak lah ya. Karena Tuhan misalnya. Oke, lanjut. Biar cepat saja. Saling merendahkan diri dan dalam takut akan Yesus Kristus. Kita harus saling merendahkan diri. Ya, hamba Tuhan susah sekarang. Hamba Tuhan susah suruh merendahkan diri. Prinsip merendahkan diri. Yaitu perintah ini adalah fondasi bagi hubungan dalam tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus saya katakan. Sesama hamba Tuhan, sama keluarga hamba Tuhan merendahkan diri bukan berarti lemah. Tetapi mengikuti teladan Kristus yang merendahkan dirinya demi kita. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tuhan itu yang punya dunia, punya hidup, yang punya kerajaan sorga ya. Bisa aja dia datang mewah, tapi dia datang dengan kondisi yang sangat-sangat sederhana sampai lahir pun di kandang domba. Coba kita ini sok-sokan ya. Dalam takut akan Kristus kita menghormati satu sama lain dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri.
Ya, takut menghormati satu sama lain, kita belajar saya nggak suka ya, ini maaf, saya di Zoom ini saya ngomong, saya tidak suka dengan nambah Tuhan terlalu banyak bodyguardnya, ajudannya, ya. Wuh, itu pendeta atau pejabat ya, ya, pejabat pemerintah ya. Wuh, kalau saya pernah, saya lihat ada gembala saya dulu, asal mau datang itu kayak seperti apa, macam saya waktu saya kerja di dunia, waktu saya masih kerja di Bank Indonesia ya. Saya dulu waktu kerja di Bank Indonesia, misalnya saya mau datang ke suatu daerah ke Pontianak lah contoh. Jadi kalau saya mau makan itu semua provider ya, ajudan sudah membersihkan, di screening dulu restorannya ya, dan kami datang dikawal dengan foreder ya, dibukain pintu segala macam. Itu dunia, itu dunia ya, itu dunia. Kita dihormatin begini. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, seharusnya itu tidak ada. Kita saling merendahkan, bersahaja. Ini enggak. Loh, ada beberapa gereja begitu. Nah, saya bilang kok sombong banget. Kita mau jumpai bikin-bikinin Tuhan Yesus aja. Dulu murid-murid Tuhan Yesus aja, Tuhan marah lihat murid-muridnya yang melarang untuk menjumpai dia, mendekati dia. Tuhan Yesus sendiri murid-muridnya coba. Kita kepala-kepala kita, pendeta-pendeta. Mau jumpa, mau salam, mau foto, mau apa, minta didoakan. Cekat sama ajudannya. Saya bilang ini pendeta atau pejabat ya. Kita harus, jadi Paskal ya. Jadi saling merendahkan diri. Nggak usah sombong lah. Penuh kasih ya. Nah, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saya cepat aja. Saling menghormati, menghargai perbedaan dan peran masing-masing. Ya, melayani, ya, saling melayani ya, siap memberikan pelayanan ya. Ya, saya harap ya harus banyak hamba Tuhan yang saling melayani ya, bukan jadi bos. Ingat, pelayan Tuhan pelayan, bukan bos ya, bukan bos. Kebangkitannya sumber terang dan kekuatan kita, saya cepat saja. Kematian ya, ya. Kristus mati untuk menebus dosa kita dan mengalahkan kuasa maut. Ya, seharusnya kita sudah lepaskan dosa-dosa masa lalu. Ya, seperti Pak Johan ini harus ya lepaskan itu gaya-gaya lama sudah. Ya, bahasa kotor, bahasa Amerika, ya slang Amerika tuh harus buang tuh kebiasaan itu. Ya, saya dulu susah banget Bapak Ibu membuang kebiasaan slang Amerika, gaya yang harus dihormati, feodalisme itu harus dibuang. Ya. Makanya saya bingung loh, hamba Tuhan feodalisme terus gaya-gaya bos-bos itu ya. Kebangkitan dan ya bangkit dari kubur membuktikan kuasanya. Ya, ya kita harus ada kuasa ya. Tuhan bangkit ya memberikan kuasa. Kebangkitan menjadikan kita anak terang yang bersinar dalam kegelapan. Nah ini hamba Tuhan, anak Tuhan harus jadi terang, ya. Bukan jadi kegelapan. Penguasaan kita harus di dalam Kristus membeli kuasa untuk mengatasi dosa dan kejahatan. Ada kuasa, ya, ada kuasa. Saya kasih kuasa. Oke, lanjut. Biar cepat saja. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi kenyataan hidup yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan tujuan kepada setiap anaknya. Jadi ada penguasaan dari kebangkitan bukan peristiwa sejarah, tetapi kenyataan hidup yang memberikan harapan, kekuatan, dan tujuan kepada setiap anaknya. Ya, jadi kita jadi terang dan menguasai diri. Ya, kesaksian pribadi. Lanjut aja cepat. Sebelum mengenal Kristus, hidup kita diliputi kegelapan. Ya, tetapi ketika aku mengalami, ya saya pindahkan, mengalami kuasa kebangkitannya, segalanya berubah dong. Aku diberikan kehidupan baru, pengharapan yang tak pernah pudar dalam panggilan untuk menjadi terang. Ya, udah berapa tahun Bapak Ibu jadi hamba Tuhan, apa jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, sudah mengalami Paskah. Ya, tapi sudahkah kita jadi terang? Ya, di Indonesia, maaf sekali lagi, I'm so sorry to say, banyak di Indonesia yang belum jadi terang. Setiap dari kita memiliki cerita bagaimana kebangkitan Kristus itu mengubah hidup. Mungkin itu pemulihan dari penyakit, pembebasan dari jeratan dosa, atau pengalaman damai sejahtera yang melampaui akal. Ya, maaf, di Indonesia masih jauh dari harapan Tuhan. Ya.
ya, menyadari dosa kegelapan dan kegelapan. Menerima anugerah keselamatan, kita harus menerima anugerah keselamatan, menyadari anak kekuatan dan pembaruan dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dan panggilan hidup sebagai anak terang, ya, hidup sebagai anak terang. Jadi kita hidup di tengah-tengah bangsa ini jadi anak terang. Saya mau tanya berapa persen di Indonesia, ya, ya, dibandingkan saya di Malaysia, anak-anak saya, mahasiswa saya yang politeknik, ya, politeknik Bapak Ibu. Sekarang banyak 50% dari mereka jadi hamba Tuhan. 50%. Dan yang nggak Kristen juga sekarang jadi Kristen. Banyak jadi pelayan Tuhan pada hari ini. Dibandingkan di Indonesia. Ya, dibandingkan di Indonesia yang sudah masuk sekolah STT juga udah makin parah juga saya lihat. Ya, sudah masuk STT. Ya. Bandingkan sana bukan anak STT Bapak Ibu. Ya, kesimpulan, nah ini biar cepat aja. Hidup sebagai anak terang. Nah ini, bangunlah, ya. Jadi jangan biarkan dirimu tertidur dalam kegelapan. Bangkit, jadi saksi kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memerlukan anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang bangkit jadi saksi kebangkitan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kadang-kadang sedih. Ya, Paskah pada hari ini saya katakan banyak anak muda nggak ngerti arti Paskah. Banyak anak muda yang tidak ngerti Paskah. Mereka tenggelam. Mereka tenggelam, ya. Maaf kalau dibandingkan mahasiswa saya yang ada di Malaysia, mereka melayani Tuhan sampai ke pedalaman. Sementara saya melayani jemaat mahasiswa-mahasiswa STT malah jadi memalukan Tuhan, ya. Nah, kita ini, aduh, sedih saya. Sedih, ya, sedih. Ini saya udah bincang-bincang dengan teman-teman di beberapa STT, para dosen. Sangat menyedihkan. Makanya kalau lihat hamba Tuhan model sekarang ini, ya wajarlah. Inputnya sudah jelek, prosesnya jelek, outputnya juga akan jelek. Ya. Nah, bagaimana? Biarkan pujian mengalir dari hatimu setiap hari. Nyanyian adalah senjata rohani yang mengusir kegelapan dan membangkitkan iman. Tadi sudah saya katakan, ada atmosfer, ada kekuatan, ada kuasa. Ya, karena anak-anak sekarang lebih kuat nyanyian dunia pada rohani. Ya, kadang-kadang, aduh Tuhan, saya kadang udah pesimis ya kalau lihat anak-anak sekarang, ya. Ya, harus kita bangkitkan, mereka harus diberikan eh, revival. Bersyukurlah dalam segala keadaan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Pengakuan syukur membuka pintu berkat dan memperkuat iman, ya. Bersyukur, bersyukur. Oke. Ya, yang terakhir, tantangan untuk minggu ini: setiap pagi bangun dengan nyanyian pujian, setiap sore ucapkan 3 hal yang bersyukur, dan setiap malam renungkan bagaimana kamu menjadi terang bagi orang di sekitarmu. Jadi kita punya target jadi terang. Saya jujur aja semangat, Pak Johan semangat. Ya, di Indonesia nih, negara kita. Ya, saya sekali lagi dengan keras dan tegas dan sedikit emosi. Kita di Indonesia jadi hamba Tuhan harus jadi terang. Kenapa? Ya, sudah banyak hamba Tuhan yang memalukan di Indonesia. Sangat banyak. Ya, saya maaf aja saya keras. Ya, termasuk ketua-ketua STT. Ya, ya itu harus banyak bertobat. Makanya pernah saya bilang, kalau saya jadi Dirjen Bimas Kristen atau Menteri Agama, Wakil Menteri, itu semua ketua STT saya panggil semua. Ya, mereka harus, kalau Prabowo panggil mereka masuk ke Lembah Tidar, ya, masuk di sana di Lembah Tidar di Akmil, Magelang. Nah, kita juga buat begitu nanti. Kalau saya jadi itu, saya panggil mereka, ketua STT, nah, ketua Sinode, ketua Aras, masuk, ya, barak dulu, dilatih dulu militer, ya, harus dirubah. Saya kadang-kadang saya bilang gini, kok begini ya kualitas hamba Tuhan di Indonesia, ketua STT, ya. Ya harus kita jadi terang di Indonesia. Karena kenapa? Maaf, saya bilang ada dasar. Saya di Lembaga Ketahanan Nasional sampai ditanya para jenderal, ya, ya, saya dipanggil udah bukan lagi Pak Johan, Pak Pendeta di sana. Saya dipanggil di kantor, Pak Pendeta coba. Aduh, predikat pendeta itu berat bagi saya. Tapi itu kenyataan. Ya. Sampai, maaf ya, saya buka sedikit. Sampai Pak Hasim pernah bilang begini. Pak Hasim, ya, sebelum abangnya jadi presiden, dia bilang begini.
Dia pusing, sampai pernah dia bilang ke ajudannya, saya bingung lihat pendeta di Indonesia. Bayang, dia bilang, seorang Hasim bilang, saya bingung cari pendeta yang betul-betul pendeta, kata Pak Hasim, seorang Hasim. Seorang Hasim, coba bayang. Waktu saya mengantar undangan pernikahan anak saya waktu mengantar undangan pernikahan anak saya undang Pak Hasim sama abangnya Prabowo. Saya bilang, apa yang dijawab Pak Hasim? Pak Johan, saya bingung cari pendeta. Terus maksudnya, saya bukan pendeta. Yang kayak Pak Johan katanya. Tapi ini maaf, ini kata dia. Tulus ikhlas, bukan cari duit, bukan cari apa-apa. Semua yang datang saya cari muka, cari duit. Terus belum lagi berita-berita hamba Tuhannya begini-begini, bohongin saya. Aduh, katanya. Nah ini, seorang Hasim. Seorang Hasim. Coba bayangkan, Bapak Ibu, sungguh memalukan hamba Tuhan di Indonesia. Maaf, terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hambamu sudah berhenti berbicara, walaupun banyak hal yang hamba percepat supaya mengingat waktu. Biarlah ini menjadi rema bagi kami, khususnya untuk sunedesis ya Tuhan. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sambil serahkan kepada Amin. hambanya yang luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya, Pak Sama-sama. Pendeta Johan Pasaribu. Luar biasa sekali penyampaian pagi hari ini. Sebetulnya ini agak dipanjangin dikit juga boleh ini karena bagus. Iya, ternyata menyanyi memuji Tuhan itu kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau di dalam persekutuan kita menghadirkan Tuhan, akhirnya kita dicerahkan, kita dikuatkan, kita diteguhkan, bahkan kita diberikan visi-visi baru dalam kehidupan setiap kita. Baik, untuk menyingkat waktu, ini ada hambanya, Pak Pendeta Darwan Putra Tambunan dari Bali. Silakan hambanya. Lama juga nggak lihat wajahnya, ini kangen. Silakan hambanya, Pak Darwan Putra Tambunan. Ya, saya undang Pak Darwan tadi. Oh iya, Silakan Pak Darwan, Dr. Darwan Tamunan. Ya, ya nanti sebentar lagi jam masih 9. ada atau? Masih dia lagi sibuk bikin ini apa meracik adonan Roti? kue pagi. Iya roti. Ya Oh nanti iya, jam iya. 9 kami Baik. melayani di Lapas Nusa Kambangan nanti jam 9 pagi. Ya, Oh iya, puji Tuhan. ya. Baik, baik. Ini ada Pak Liman Handoko dari Surabaya. Silakan hambanya. Pak Pendeta Liman Handoko. Jawab lagi kerja bikin roti. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Darwan Tambunan. Terima kasih. Ya. Pak Liman Handoko ada? Monggo Pak Liman, Oh, monggo, monggo, iya. monggo. Pagi Pak Johan, pagi Pak Melki. Ya. Pagi. Oh, pagi saya terlambat Pak, masuknya 5:30. Nah, agak kurang mendengar apa intinya apa Pak Johan? 5:30 tadi